وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada Ahad siang ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita akan melanjutkan kajian kita. Ya, memang kajian kita diawali ya betul-betul dari mula supaya kita bisa nyambung apa yang akan kita pelajari. Ya, mudah-mudahan apa yang telah dipelajari dan juga yang akan kita pelajari akan memberikan faedah untuk kita seluruhnya. Karena kita selalu memohon kepada Allah agar dianugerahkan ilmu yang bermanfaat. Seperti dianjurkan dalam hadis-hadis Nabi, bahwa kita dianjurkan setiap pagi itu membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, yaitu Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi salah satu di antara doa kita memohon kepada Allah yaitu ilman nafi'an. Di samping kita juga meminta yaitu rizki ya yang thayyib, dan juga kita minta supaya ya kita ini diberikan yaitu segala macam hal yang baik untuk kita. Nah, kita tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tanpa kita berusaha untuk mendapatkannya. Karena mustahil kita bisa mendapatkan ilmu tanpa ada ya sesuatu ya yang harus kita amalkan. Sebagaimana ilmu dunia, nggak mungkin kita bisa mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara membaca, bagaimana cara menulis, bagaimana cara berhitung kalau kita tidak mempelajarinya. Makanya disediakan sekolah-sekolah dan diwajibkan kepada anak-anak untuk belajar sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana cara membaca, bagaimana cara menulis, dan bagaimana cara berhitung, dan begitu seterusnya. Ya, ilmu apapun, ya itu kita peroleh dengan cara belajar. Nah, begitu juga kita nggak akan mungkin bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat yang dimaksud di sini sebagaimana dijelaskan para ulama adalah ilmu yang dapat memberikan manfaat atau faedah kepada kita untuk kehidupan akhirat. Ya, karena ilmu seandainya kita pelajari tetapi ternyata tidak bisa menyelamatkan kita di hari kiamat, tidak bisa menyelamatkan kita dari azab neraka, tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga, itu bukan ilmu yang bermanfaat. Itu hanyalah ilmu biasa saja. Tapi kalau ilmu ini dapat menyebabkan kita selamat dari azab kubur, selamat dari azab neraka, kita dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat dan keridhaan Allah, nah inilah yang ilmu bermanfaat. Makanya penting bagi kita, sebagaimana nanti akan dijelaskan, agar kita senantiasa bukan hanya sekedar kita berusaha mendapatkannya, tetapi kita juga disuruh senantiasa memohon ya kepada Allah Jalla wa'ala, agar meminta apa, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, kita berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan juga amal yang diterima. Nah itu bagiannya itu. Nah kemudian sekarang masih menyambung pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa dalam pelajaran-pelajaran yang terdahulu sudah diingatkan kepada kita bahwa kita tidak ada yang hidup kekal. Ya, kita akan mengalami yaitu yang namanya al-maut, yang namanya kematian. Karena setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab-bab terdahulu. Bahkan seandainya kita lari, kita menghindar,
kita menjauh dari kematian, tetap yang namanya kematian itu akan tetap mendatangi dan menghampiri kita dimanapun kita berada. Karena tidak ada seorang pun yang dapat selamat ketika kematian itu datang kepadanya, dengan cara apapun kematian itu akan datang, apakah dengan ditimpa sakit, apakah ditimpa bencana atau musibah, ya atau apapun. Ya, dan kita sendiri sudah menyaksikan, kita sudah melihat, kita bahkan melihat secara langsung, ya atau kita hanya mendengar, yaitu berita-berita tentang kematian orang-orang yang kita kenal atau bahkan orang itu adalah orang yang kita sayangi. Dan suatu waktu nanti juga kita akan mengalami hal seperti itu. Ya, nah makanya karena kita yakin dan kita sendiri percaya bahwa kita akan mengalami kematian, maka kita sudah seharusnya mempersiapkan diri untuk menjumpai yang namanya kematian itu. Dan juga kemarin juga sudah diingatkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan oleh Rasulullah agar kita ini mengerjakan amal-amal soleh. Jangan sampai nanti terjadi ketika kita sudah mati, ketika kita sudah berada di alam barzah, ketika sudah kita berada di liang lahat, lalu tumbuh penyesalan dalam diri kita. Sebagaimana sudah jelaskan dalam banyak ayat, penyesalan orang-orang yang diwafatkan oleh Allah, orang-orang yang dimatikan oleh Allah, lalu mereka menyesal karena mereka selama hidupnya tidak pernah mengerjakan amal-amal soleh. Atau mereka mengerjakan amal, tetapi amal tersebut bukan amal soleh, hanya sekedar amalan biasa saja. Atau bahkan amalan tersebut ia mengandung perkara-perkara yang tidak menyebabkan diterima amalnya. Ya, maka timbullah keinginan bagi orang-orang atau terhadap orang-orang yang sudah mati itu, kalau dibolehkan mereka ingin kembali ke dunia. Supaya apa? Supaya dapat memperbaiki diri mereka. Supaya mereka mengerjakan amal soleh yang selama hidup di dunia ini tidak mengerjakannya. Jadi timbulnya penyesalan ketika sudah terjadi. Sebagaimana dunia juga begitu. Ketika sudah terjadi, seseorang akan menyesali ya masa lalunya. Kenapa tidak demikian? Kenapa tidak demikian? Tapi kalau di dunia kita masih bisa memperbaiki diri. Tapi kalau orang sudah berada di alam yang lain, berada di alam barzah, apalagi nanti di alam akhirat, maka penyesalan-penyesalan atau permohonan-permohonan orang untuk kembali ke dunia untuk memperbaiki amalnya tidak akan ada faedahnya, tidak akan ada manfaatnya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala, dan ini tidak satu atau dua ayat, banyak sekali. Nah, sebelum terjadi penyesalan dalam diri kita, selama ini kita melalaikan kewajiban kita lalai dalam sholat, kita lalai dalam berpuasa, kita lalai dalam berbakti kepada orang tua, kita lalai ya di dalam mempelajari agama kita lalai dalam membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Nah, sebelum terjadi penyesalan itu, sekaranglah kita perbaiki. Ya, kita hendaklah memulai ketidakusahaan kita dalam mengerjakan amal soleh. Kita berusaha sekarang untuk mengerjakan amal soleh sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusahalah dengan apa yang kita mampu. Dan sampai kapan kita beribadah? Sampai kapan kita ini mengerjakan amal soleh? Ya, jadi tidak dibatasi sampai usia 40, tidak dibatasi usia sampai 50, tidak. Tidak dibatasi usia sampai pensiun, tidak. Jadi yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sampai kita mati. Ya, ketika nyawa tercabut dari jasad kita, ketika ruh kita ini keluar dari tubuh kita, ketika tubuh kita sudah dingin dan kaku, dan ketika orang-orang sudah sedih, ya melihat kondisi kita karena kita sudah tidak bernyawa lagi, nah, disitulah sudah tidak ada kewajiban lagi bagi kita. Yang diwajibkan adalah orang hidup, bagaimana mereka mengurus jenazah kita. Ya, jadi sampai kapan kita ini beribadah? Sampai kapan kita ini mengerjakan amal soleh? Yaitu sampai kita menemui ajal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ini sering dibaca ya bagi kita barangkali. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr, ya surat ke-15, ayat terakhir, yaitu ayat ke-99. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, jadi kalau ada yang pegang Al-Quran di situ, silakan baca surat yaitu Al-Hijr, surat ke-15, ya ayatnya 99.
Wa'bud, maka beribadahlah engkau, maka sembahlah olehmu Rabbaka Rabbmu, maka beribadahlah kamu kepada Rabbmu, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah. Apakah itu sholat, apakah itu berpuasa, apakah membayar zakat, apakah dia itu ya menunaikan ibadah haji atau umrah jika mampu, atau beribadah ya dengan cara patuh kepada Allah, melaksanakan perintah, berbakti sama orang tua, kemudian mendidik istri ataupun anak, atau taat kepada orang tua, ya, atau berbuat baik kepada tetangga atau kepada siapapun sebagaimana telah diperintahkan, ya. Jadi kita melakukan ibadah-ibadah tersebut yaitu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang yang diyakini olehmu, sehingga datang keyakinan yaitu kepadamu. Apa al-yakin di sini? Ya, yakin di sini adalah semua ahli tafsir kebanyakan menerangkan makna al-yakin dalam Quran, yaitu surat Al-Hijr ini adalah al-maut. Ya, sebagaimana di dalam banyak tafsir berkata Ibnu Abbas, begitu juga Mujahid, begitu juga Qatadah seorang tabi'in, dan bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama, yang al-yakin di sini adalah al-maut. Jadi yakin di sini maksudnya adalah al-maut. Jadi beribadahlah engkau kepada Rabbmu, ya, sampai datang kematian kepadamu. Ya, jadi kita berusaha ya untuk beribadah kepada Allah sampai ajal datang kepada kita. Jadi pada dasarnya ibadah itu tidak lama. Ya, jadi harus ingat bahwa ibadah itu tidak lama. Yaitu sebatas umur kita saja. Kalau besok kita meninggal, ya sudah selesai, kita nggak ibadah lagi. Ya, jadi kalau misalnya orang 2 hari kemudian dia wafat, ya udah selesai. Setelah dia mati tidak ada lagi ibadah. Dia tidak beribadah lagi, dia tidak perlu sholat lagi, dia tidak perlu lagi untuk berpuasa, dia tidak perlu lagi untuk membayar zakat, dan amal-amal yang lain. Jadi ibadah kita tuh sebentar sebetulnya. Ya cuma kita berasa karena kita masih diperpanjang usia kita oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu juga sebetulnya kita bersyukur. Ketika Allah menunda kematian kita, Allah masih memberikan sisa umur kepada kita, kita juga harusnya bersyukur. Karena dengan usia bertambah kita, ya ketika Allah memberikan kepada kita penundaan kematian, sehingga kita dikasih kesempatan lagi hidup di dunia ini, ya adalah untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal. Untuk mengumpulkan pahala-pahala, ganjaran-ganjaran kebaikan yang dapat kita kerjakan ya selama kita hidup di dunia ini. Jadi ketika Allah memberikan tangguh kepada kita, sekarang kita masih hidup dalam usia 50, dalam usia 60, ya bahkan 60 sudah lewat kita usia kita, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena kita masih bisa menabung amal-amal soleh kita. Makanya ketika azan berkumandang, ya memanggil waktu kita untuk sholat, kita bersyukur, alhamdulillah, saya mudah-mudahan hari ini masih bisa menambah, yaitu amal soleh saya dengan mengerjakan sholat. Ya, kita masih memiliki orang tua yang kita nggak tahu kapan lagi kita bisa bersama orang tua kita. Alhamdulillah, saya masih berkesempatan untuk mengumpulkan pahala lewat orang tua saya. Saya bisa mendapatkan surga dengan cara berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua saya. Alhamdulillah. Jadi ketika Allah memberikan waktu kepada orang tuanya hidup dalam waktu yang nggak jelas kapan, dia pun sebagai seorang anak masih juga diberikan usia yang lumayan misalnya, maka dia bersyukur karena dengan masih hidupnya dirinya dan orang tuanya, dia bisa menanggok, dia bisa menjaring, dia bisa mengumpulkan pahala-pahala lewat orang tuanya, dan begitu seterusnya. Jadi ketika Allah menunda kematian kepada kita, Allah memperpanjang usia kita, harusnya kita manfaatkan betul-betul ya untuk mendapatkan pahala, untuk mengumpulkan yaitu ganjaran-ganjaran kebaikan. Jadi berusahalah untuk terus beribadah kepada Allah sampai kematian datang kepada kita. Dan kita tidak tahu kapan itu datang kepada kita. Hanya Allah yang tahu. Ya, nanti kalau kita sudah mengalami kematian, ya maka barulah kita merasakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu, ya kita bisa membenarkannya, kita bisa mengakuinya bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul adalah benar. Sekarang kita barangkali masih ragu-ragu. Sekarang kita masih bertanya-tanya, apa betul firman Allah ini? Apa betul sabda Nabi? Nanti kita ini akan menyesal
kalau kita sudah dimasukkan ke dalam liang kubur? Apa benar nanti kalau kita di hari kiamat, aliyadzubillah masuk neraka, apa benar kita menyesal di sana sehingga kita pengen balik ke dunia lagi untuk memperbaiki amal kita? Nah, nanti kalau di hari kiamat kita akan membenarkan. Karena kita saat itu merasakannya. Tapi kalau kita di dunia ini, makanya karena kita ini ya lebih menggunakan akal atau logika, kita ini lebih mendahulukan hawa nafsu, maka berapa banyak orang-orang yang meragukan, termasuk kita barangkali, apa yang dikatakan Allah dan Rasul ini benar atau tidak. Ya, makanya nanti suatu waktu kita akan pelajari tentang kevalidan, tentang keabsahan, tentang kebenaran, apa yang Allah ya firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan. Nanti suatu waktu kita akan pelajari insya Allah. Nah itu makanya jaga amal. Ya, kita pelihara amal. Jangan hanya ya kadang-kadang atau seperti istilah orang tuh anget-anget tai ayam istilahnya. Terus jaga. Ya, karena kita nggak tahu ya kapan kehidupan kita berakhir. Coba kalau lagi misalnya kehidupan berakhir pada diri kita, kita sedang semangat ibadah, lagi rajin-rajinnya sholat, lagi semangat meninggalkan kemaksiatan, di saat itulah Allah matikan kita, kita bersyukur. Ya kita wafat dalam keadaan beribadah. Tapi kalau lagi ternyata kita lagi turun, kita lagi surut iman kita, semangat kita ibadah sedang kendor, bahkan kita lebih lebih dominan melakukan kemaksiatan. Di saat kita melakukan kemaksiatan, di saat kita malas ibadah, di saat itu kita ya diakhirkan kehidupan kita, betapa ruginya. Maka kita karena tidak tahu kapan kita akan berakhir kehidupan kita, tidak pandang bulu seperti kemarin jelaskan, ya bukan hanya orang-orang yang sudah tua saja yang dapat menemui akhir kehidupan, tapi yang muda-muda juga. Bukan hanya yang berpenyakit, tapi yang sehat walafiat pun begitu. Bukan hanya orang-orang yang miskin saja, orang-orang kaya pun akan berakhir kehidupannya. Maka kita hendaklah selalu menjaga amal-amal kita. Dan kita dawamkan, kita kontinukan, kita rutinkan ya amal ibadah kita setiap waktu. Bukan hanya setiap hari, tapi setiap jam, setiap menit, setiap detik. Kita jaga amal-amal kita, jangan sampai tergelincir. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis, ya, yaitu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lain-lainnya dari istri beliau tercinta yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi waktu itu Rasulullah pulang ke rumahnya, lalu kemudian dia jumpai istrinya sedang bersendaguro, sedang bermain dengan sahabat atau dengan temannya yang wanita. Ketika Rasulullah datang, kemudian menceritakan tentang amalan daripada wanita tersebut. Disebutkan bahwa dia rajin puasa, rajin sholat malam, dia rajin berpuasa, demikian. Pokoknya disebutkanlah kebaikan-kebaikan ya daripada wanita itu. Lalu Rasulullah bersabda, lalu Rasulullah mengingatkan, kata beliau, ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga ada sebahagian dalam riwayat Imam Bukhari yang lain-lainnya, kata Nabi, alaikum bima tutikun, wajib atas kalian dengan apa yang kalian sanggup. Atau dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Daud, ya iklifu minal amal ma tutikun. Kerjakanlah dari amal-amal itu apa yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah bosan. Allah tidak akan pernah jenuh sehingga kalianlah yang bosan, sehingga kalianlah yang jenuh. Ya kita dalam mengerjakan sesuatu kadang-kadang timbul rasa jenuh. Bahkan dalam mengerjakan kenikmatan-kenikmatan saja, dalam menikmati kenikmatan saja kadang-kadang ada unsur jenuh. Ada rasa jenuh. Ya kita makan tiap hari sate misalnya, makan tiap hari rendang, lama-lama ya bosan juga makan rendang, makan sate. Atau kita melakukan apa yang kita sukai, kalau kita lakukan berulang-ulang pasti akan ada rasa jenuh. Nah bayangkan kita menikmati kenikmatan saja ada rasa jenuh. Nah apalagi kalau seandainya kita belum merasakan kenikmatan dengan ibadah kita. Kita masih ada unsur terpaksa dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan ngaji kita, maka timbullah rasa jenuh. Makanya Nabi mengingatkan, ya iklifu, kerjakanlah, amalkanlah. Ya minal amal, dari amal ini, ya bima tutikun, apa yang engkau sanggupi, apa yang engkau mampu.
Karena Allah tidak bosan sehingga kalian yang bosan. Nah, ini kita ambil. Kata beliau lagi, wa inna ahabal a'mal atau inna ahabal amal. Sesungguhnya amalan yang paling disukai, amalan yang paling dicintai ilallah oleh Allah adalah adwamuhu, yang paling adwam, yang paling dawam, yang paling kontinu, yang paling rutin. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ya, jadi amalan yang paling Allah sukai itu adalah yang paling rutin. Kita baca Quran rutin walaupun barangkali cuma setengah halaman. Kita sholat malam, ya 2 rakaat sholat malam, tapi rutin lebih utama daripada kita sholat ya 11 rakaat, kemudian setelah itu kita tidak melakukannya lagi. Kita baca Quran 1 juz 1 hari, tapi setelah itu kita tidak lagi melakukannya. Jadi amalan yang paling Allah sukai adalah yang paling kontinu, yang paling rutin, yang paling terus-menerus, wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit. Ya. Wa kana, dan adalah Nabi, idza amila amalan, Nabi itu kalau mengerjakan suatu amalan, asbatahu, Nabi pasti akan mengisbatkannya. Nabi pasti akan menetapkannya, melanggengkannya. Nah itu. Karena kenapa kita harus langgengkan? Kenapa kita harus continue dalam beramal? Ya pertama adalah, ya ketika kita langgeng dalam mengerjakan suatu amalan, lalu ketika suatu waktu ada uzur misalnya, apakah kita sakit barangkali, atau kita sedang safar, sehingga kita tidak bisa mengerjakan tersebut, maka kita tetap terhitung mengerjakan amalan tersebut. Kalau kita rutin, kita biasa sholat malam, kita biasa baca Quran, kita biasa hadir ke kajian-kajian, suatu waktu kita ada uzur, kita safar ke satu daerah, sehingga kita tidak ikut ngaji, sehingga kita tidak bisa baca Al-Quran saat itu, ya atau kita begini-begini, kita tidak melakukannya, maka pahala ngaji tetap kita akan dapat. Pahala baca Quran tetap kita akan dapat, walaupun kita tidak melakukannya. Kenapa? Karena rutinitasnya. Yang kedua, kenapa kita harus merutinkan? Karena dengan merutinkan kebaikan-kebaikan, merutinkan ibadah-ibadah, ya ada kemungkinan, ya atau besar kemungkinan bagi kita ketika kita beramal soleh tutup akhir kehidupan kita. Berapa banyak orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, lalu kita jumpai dia wafat ketika sedang membaca Al-Quran. Orang yang berceramah atau berdakwah, berapa banyak di antara mereka wafat dalam kondisi dia berdakwah. Berapa banyak orang yang rajin berpuasa, ketika dia wafat dalam kondisi dia berpuasa, begitu seterusnya. Karena terkadang orang itu diwafatkan, ya orang itu dimatikan, diakhirkan kehidupannya dengan apa yang dia biasa lakukan. Begitupun orang yang berbuat maksiat. Kalau orang sudah terbiasa main judi misalnya, kalau orang sudah terbiasa tawuran misalnya atau apapun, boleh jadi Allah matikan dia, Allah akhirkan kehidupannya dengan kebiasaan dia melakukan kemaksiatan. Maka dengan kita melanggengkan, dengan kita mengkontinukan kebaikan-kebaikan atau beribadah kepada Allah, maka itu akan ya mudah-mudahan menjadikan kita nanti husnul khotimah, ya karena kita yakin bahwa kita akan mati. Dan kita berharap selama ini mudah-mudahan kita matinya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi apalah gunanya keinginan? Apalah faidahnya suatu harapan? Kita ingin mati husnul khotimah, tapi kita tidak pernah baca Al-Quran. Kita tidak pernah sholat malam. Kita malas ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita malas ikut kajian-kajian dan seterusnya. Bagaimana mungkin ya kita bisa ya wafat dalam keadaan husnul khotimah kalau amal-amal soleh yang terbentang di hadapan kita tidak pernah kita kerjakan. Jadi kalau ingin kita ini husnul khotimah, maka bergaullah dengan orang-orang soleh. Maka lakukan amalan-amalan yang ada, yaitu ajarannya, yang ada diperintahkan ya oleh Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cobalah, ya kita pahami secara akal saja, ya kalau kita terbiasa melakukan keburukan-keburukan, maka kecil kemungkinan nanti Allah akhiri hidup kita dengan kebaikan. Ya begitupun orang kalau sudah biasa melakukan kebaikan-kebaikan, kecil kemungkinan bagi dia diwafatkan dalam keburukan. Nah, itu ya bukan nggak bisa terjadi kebalikan, bisa, tetapi kecil kemungkinan. Makanya kita istiqomah dan kita mohon sama Allah agar Allah senantiasa menjaga agama kita.
Ya, Allah sudah mencontohkan doa kita, ya doa untuk kita. Ya Allah mengajarkan kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Kita mohon kepada Allah, ketika kita sudah dapat hidayah, semoga Allah tidak menggelincirkan hati kita lagi. Atau seperti doa Nabi, Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang suka membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Atau ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atika. Ya Allah yang suka membolak-balikan hati, teguhkanlah atau balikanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga. Di samping kita memohon, ya kita juga membiasakan diri dengan mengerjakan amal-amal soleh. Dan ingat, ya, ketika kita berusaha istiqomah, ketika kita berusaha merutinkan ibadah di dunia ini untuk kepada Allah, karena kita yakin bahwa kita ini akan selalu ya diintai, diawasi oleh yang namanya kematian, ya, perlu diingat bahwa kita hidup dunia ini penuh dengan fitnah. Kita disodorkan di hadapan kita berbagai macam fitnah dan syubhat. Ya, apalagi di zaman sekarang ini, ada medsos, ada televisi yang kita bisa menonton, kita bisa melihat aneka ragam syahwat dan syubhat. Berapa banyak orang-orang tergelincir, yaitu karena tergoda oleh syahwatnya. Berapa banyak orang-orang menjadi sesat hanya terkena, yaitu syubhat. Ya, maka berhati-hatilah. Ya, karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita di dalam banyak ayatnya bahwa di dunia ini atau bahkan dunia ini adalah merupakan penipu. Jadi dunia ini adalah menipu. Makanya Allah mengingatkan kepada kita agar kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surat Luqman surat ke-31 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yazzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatu dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ya wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah kalian khawatir, hendaklah kalian takut, hendaklah kalian cemas akan suatu hari di mana hari itu seorang ayah tidak bisa menolong anaknya dan begitu juga seorang anak tidak bisa menolong ayahnya sedikit pun. Ingat ya, nanti di hari kiamat ya kita sebagai orang tua ya tidak bisa menolong anak kita. Apakah anak pertama, kedua, sampai seterusnya. Anak kita yang 10, kita nggak bisa menolong mereka. Ya, begitupun mereka tidak bisa menolong kita. Jadi yang dapat menolong kita adalah diri kita sendiri. Apa yang menolong kita? Yaitu keimanan dan amal soleh, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Sesungguhnya janji Allah ini benar. Nah, ini kita ambil. Kata Allah selanjutnya ini kita ambil. Fala taghurrannakumul hayatu dunya. Dan janganlah menipu kalian. Apa itu? Al hayatu dunya, kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia ini jangan memperdaya kita. Jangan menipu kita. Seakan-akan dunia ini adalah segala-galanya. Suatu waktu kita akan meninggalkan dunia. Atau bahkan dunia itu yang meninggalkan kita. Sudah berapa banyak kita beli barang. Dan barang itu sudah rusak duluan. Ya. Begitu juga berapa banyak orang membeli rumah. Tapi orang-orang itu sudah mulai meninggalkan rumahnya. Dan akhirnya rumahnya diperebutkan oleh anak-anaknya sebagai harta warisan. Dunia itu. Sehebat apapun kita mengumpulkan, kita tidak akan bisa bersama-sama dengan apa yang kita kumpulkan. Karena suatu waktu kita akan meninggalkan apa yang kita kumpulkan tersebut. Atau barangkali yang kita kumpulkan meninggalkan kita terlebih dahulu. Karena rusak atau dicuri atau apa. Ingat ya, jadi kita jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia tidak ada yang abadi. Kehidupan dunia tidak akan selamanya berjalan dengan baik. Ya, karena setiap hari kita merasakan, apalagi kita yang sudah tua, kita merasakan sakit, ya kan? Sudah mulai cenut-cenut kepala, gigi juga sudah mulai berlobang, sudah mulai nyeri ininya, belum kakinya suka bengkak misalnya, ya belum lagi kita banyak sekali penyakit-penyakit yang ada pada kita. Ya, karena itulah dunia. Ya, karena dipenuhi dengan aneka ragam, ya ketidaknyamanan di dunia ini.
Tapi berapa banyak juga orang yang masih tertipu dengan dunia sehingga dia bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Karena seakan-akan dunia ini akan menjadikannya abadi. Seakan-akan dunia ini dia pikir tidak akan dia tinggalkan. Ingat ya, dunia kita akan tinggalkan suatu waktu nanti. Dan kita sudah saksikan saudara kita sudah pergi duluan meninggalkan kita. Ya, jadi ingat sekali lagi, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jangan silau dengan orang yang hartanya melimpah. Jangan silau dengan orang yang pasangannya itu cantik atau ganteng. Ya, jangan kita ini terpesona ya dengan orang yang kendaraannya mewah dan seterusnya. Jangan, karena itu hanyalah dunia yang kita tahu nanti orang pemilik dari barang-barang itu akan meninggalkan barangnya atau barangnya yang akan meninggalkan pemiliknya. Nanti sebagaimana kita juga sudah saksikan. Ya, maka ingat, jangan tertipu dengan dunia. Apalagi suatu waktu insya Allah ya kita akan meninggalkan dunia, meninggalkan orang-orang yang kita cintai, meninggalkan barang-barang yang selama ini kita miliki dan kita sayang, tapi suatu kepastian kita akan meninggalkan semuanya itu. Nah, oleh karena itulah Allah Jalla wa'ala juga mengingatkan kepada kita dalam ayat yang lain, yaitu dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 64, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma hadhil hayatu dunya illa lahu wa la'ib wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Jadi Allah menginformasikan lagi kepada kita dalam ayat yang lain, yaitu Al-Quran surat Al-Ankabut, wa ma, dan tidaklah hadhihi ini al hayatu dunya, kehidupan dunia, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mainkan hanyalah lahwun walaib, hanyalah senda gurau dan main-main. Dunia ini tidak ada yang pernah serius. Ya, kita tiap hari makan, nggak lama kita keluarkan. Ntar kosong lagi perut kita makan lagi, nanti kita keluarkan. Begitu seterusnya. Ya, kita pagi-pagi beraktivitas, kita capek, malamnya kita istirahat tidur. Besoknya pagi begitu lagi. Kita dapat gaji, senang dapat uang, tapi kemudian beberapa waktu habis. Nanti kita cari lagi. Jadi kita di dunia itu untuk itu aja tiap hari. Nyari, kita lepas. Nyari, kita lepas. Kita berobat, ntar sakit lagi. Kita berobat, ntar sakit lagi. Itulah dunia. Nggak ada yang abadi. Ya, itulah kehidupan dunia. Makanya Allah mengatakan, kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan main-main. Dan Allah mengingatkan di sini, wa inna darul akhirah, sesungguhnya kampung akhirat. Nah, lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau pengen hidup yang sebenarnya nanti di hari kiamat. Karena di hari kiamat itu ya mereka penghuni surga itu, kalau kita masuk surga mudah-mudahan ya Allah kabulkan. Ya. Kalau kita masuk surga itu ya penghuninya itu tidak akan pernah tua. Ya subuh wala yahrumu. Mereka akan senantiasa muda dan tidak akan pernah tua. Wa yasihuna wala yasqamun, mereka itu sehat tidak pernah sakit. Wa yahyuna, dan mereka itu hidup tidak pernah mati. Dan mereka selalu yaitu bergembira, ya tidak pernah celaka. Jadi hidup mereka itu penuh kegembiraan dan tidak ada cerita nanti di surga kita cari kerja nafkah. Ya, berangkat pagi, pulang sore, nggak ada. Karena kita hanya nanti mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang memang disediakan oleh Allah. Jadi kalau ingin benar-benar kehidupan di mana kita nanti tidak akan pernah tua, kita tidak akan pernah sakit, kita tidak akan pernah mati, kita tidak akan pernah sengsara nanti di hari kiamat. Kalau sekarang mengikuti kehidupan alam di dunia ini, ya kita mengalami tua sesudah kita muda, kita mengalami sakit sesudah kita sehat, ya. Kita mengalami kematian setelah kita hidup, dan kita juga mengalami berapa kali kita sudah hidup sengsara di sini. Baik itu lahiriah kita atau batiniah kita. Dunia ini seperti itu. Ya, senang dan susah silih berganti. Bahagia dan sengsara silih berganti. Ya, tetapi kalau di surga yang ada cuma bahagia atau sengsara. Bahagia buat penghuni surga, sengsara buat ahli neraka. Tinggal kita milih mau masuk mana. Kita percaya ataupun tidak percaya, siap ataupun tidak siap, surga dan neraka itu pasti akan kita jumpai nanti. Ya,
Banyak orang nggak percaya dengan kehidupan akhirat, nanti adanya surga. Nggak apa-apa, biarkan mereka. Yang penting kita percaya ada surga dan neraka. Maka kita persiapkan diri kita sekarang, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup, maka amalkan amalan-amalan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga, dan jauhkan amalan-amalan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ingat, dunia ini akan hidup sebentar. Ya, nggak lama. Seperti kemarin sudah jelaskan, kita kalau pakai hitung-hitungan umur hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Ya, umat Nabi Muhammad, ya seperti saya ingatkan, a'maru ummati ma baina sittina wasabin, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum, dan sedikit di antara mereka mayyajuzu, yang dapat melampaui, yang dapat melewati zalika, yang demikian. Sedikit orang yang lebih umurnya dari 60 atau 70 tahun. Kebanyakan mereka 60 atau 70 selesai sudah hidupnya. Nah, jadi sudah lama kita di dunia. Ya, sekarang saja kita udah mulai, ya anak-anak kita saja sudah mulai berkeluarga, sudah mulai punya anak. Bahkan di antara mereka juga sudah mulai banyak yang sakit misalnya, dan begitu seterusnya. Ya, dan kita sekarang menggantikan orang tua kita, ayah ibu kita, dan anak kita menjadi kita dahulu. Dan suatu waktu anak-anak kita menjadi orang tua, dan anak-anak mereka menjadi diri mereka nanti. Begitu. Dan yang namanya, ya orang akan silih berganti. Ya, makanya, ayo, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Jadi kalau ingin tahu kehidupan yang sebenarnya nanti di hari kiamat. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah dalam Quran surat Al-An'am ayat 32, Allah mengatakan, wa mal hayatu dunya illa laibu walahu waladarul akhirah khairul lil ladina yattaqun afala ta'qilun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, wama, dan tidaklah al hayatu, kehidupan dunia ini, illa, melainkan hanyalah laibu walahun, hanyalah main-main dan senda gurau. Ya, enggak pernah ada yang serius di dunia ini. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat, walad darul akhirah, dan benar-benar kehidupan akhirat itu adalah khairun, ini yang lebih baik. Jadi kehidupan akhirat ini adalah yang lebih baik, tapi ya lil ladina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita bertakwa, selama ini kita belajar agama Allah, kita memahami Quran Sunnah, kita sudah tahu informasi dari Allah Rasul bagaimana sebetulnya kita hidup di dunia ini, sehingga kita menjadi orang bertakwa. Maka ketika kita menjadi orang bertakwa, maka kita akan memandang, maka kita akan melihat bahwa kehidupan akhirat itu adalah yang terbaik. Tapi bagi orang-orang yang jauh dari agama, bagi orang-orang yang belum memiliki keimanan, maka dunia adalah segalanya. Lihat orang-orang kafir, di mana mereka selalu berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan jabatannya. Mereka kemudian mencari-cari jalan bagaimana mereka mendapatkan jabatan-jabatan tertinggi, walaupun dengan cara-cara yang bertentangan dengan syariat. Ya, makanya ingat, dunia itu hanyalah, yaitu menipu. Dunia itu hanyalah main-main dan senda gurau. Ayo kita persiapkan untuk kehidupan akhirat. Tetapi Allah juga sudah mengingatkan kepada kita tentang orang-orang yang memang jauh dari agama, orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu, dan apabila mereka orang-orang beriman ini mendengarkan perkataan atau melihat perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna, a'radu anhu, mereka berpaling darinya. Kemudian mereka mengatakan, lana a'maluna walakum amalukum, untuk kami amal kami dan untuk kalian amal kalian. Salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian. Dan ini kita ambil, la nabtagil jahilin, kami tidak mau bergaul dengan orang-orang jahil. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak hendak bergaul dengan orang-orang yang jahil. Karena orang-orang jahil, orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang tidak paham agama, pasti tujuan hidupnya adalah dunia. Coba kalau tujuan di akhirat, dia bukan orang yang bodoh. Ya, dia bukan orang jahil, dia pasti orang berilmu. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi. Lihatlah bagaimana ya para tabi'in, atba' tabi'in. Lihat, perhatikan para ulama salaf dahulu bagaimana hidup mereka. Mereka bahkan menghabiskan umur mereka demi ilmu. Mereka menuntut ilmu, mereka mengumpulkan ilmu, dan mereka mengajarkan ilmu. Sehingga buku-buku mereka sampai ke kita sekarang. Bayangkan, sudah berabad-abad tahun yang lalu, kita sekarang tinggal enak baca buku-buku mereka. Mereka adalah orang-orang yang memang hidup mereka untuk ilmu agama. Makanya kita bisa punya kitab-kitab banyak sekali. Para ulama sekarang enak tinggal baca buku-buku mereka.
Ya, karena mereka adalah orang-orang yang hidupnya itu memang untuk akhirat. Ya. Nah, bagaimana kita? Ya, tentu semua tergantung dari diri kita. Kita mungkin untuk menjadi mereka agak sulit, apalagi udah tua ya. Untuk mengumpulkan ilmu sulit sekali. Yang penting sekarang kita belajar apa ya tujuan hidup kita. Apalagi kan sudah ingatkan bahwa Allah menciptakan kita, Allah menciptakan jin adalah agar kita beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ingat, tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah. Jadi katanya, ya apa tujuan kita hidup? Untuk ibadah. Dengan ibadah insya Allah kita nanti selamat di yaumil kiamah. Ya, jadi jangan sia-siakan tujuan Allah menciptakan kita. Nah, makanya kalau andai kata ada orang-orang di samping kita dapat melalaikan kita, ya dapat membuat kita lupa, bahkan memalingkan kita dari beribadah kepada Allah, harus tegas. Berpaling kamu dari orang-orang bodoh. Kami tidak mau bergaul dengan orang-orang yang jahil. Ya, itu harus tanamkan dalam diri kita. Karena bahaya kita kalau misalnya berteman, bergaul, ya dengan orang-orang bodoh. Ya, bahkan dalam ayat juga ada contoh satu ayat. Ya, Allah mengatakan dalam Quran surat surat Az-Zumar ya, ayat ke-64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan wahai Nabi, apakah kalian menyuruh aku beribadah kepada selain Allah, wahai orang-orang jahil? Wahai orang-orang jahil, mengapa kalian menyuruh saya beribadah kepada selain Allah? Jadi kalau kita ini berteman dengan orang-orang jahil, maka orang-orang jahil akan senantiasa mengajak kita beribadah kepada selain Allah. Itulah efek negatifnya kita kalau bergaul dengan orang-orang bodoh. Mengajak kita untuk beribadah kepada selain Allah, mengajak kita untuk berbuat maksiat, mengajak kita melakukan ini, melakukan itu yang menyebabkan Allah murka. Bahkan ketika kita hendak beribadah, ketika kita hendak taat, mereka menghalang-halangi dengan ucapan-ucapan yang mengejek, atau bahkan sama sekali dengan perbuatan mereka menghalang-halangi kita beribadah. Itulah bahayanya. Makanya paman Nabi Abu Thalib, ya, yang kita kenal ya sebagai paman Nabi, ayahnya dari Ali bin Abi Thalib, ketika dia hendak wafat, Nabi masih berkeinginan pamannya itu untuk masuk Islam. Makanya Nabi kemudian datang kepada pamannya ketika sedang sakit, yang dengan sakit itu paman Nabi wafat. Nabi mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun ahaju biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilallah. Suatu kalimat yang jika engkau ucapkan, nanti aku dapat berhujah, nanti aku dapat membela engkau di sisi Allah. Itu keinginan Nabi, supaya pamannya itu mau mengucapkan syahadat. Tapi kebetulan ketika Rasulullah sedang mengatakan itu, ada teman-teman Abu Thalib. Ya, dia mengatakan setelah Nabi mengajak, orang-orang itu mengatakan, atar gobu amilata Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib, apa kamu tidak suka? Apakah kamu sudah membenci ajaran Abdul Muthalib, yaitu menyembah berhala? Jadi dihalang-halangi. Ya, jadi ketika Nabi mengajak pamannya mengucapkan syahadat, ya kemudian teman-teman Abu Thalib malah mencegahnya. Ya, begitu Nabi mengulang-ulanginya, mereka pun begitu mengulang-ulanginya, sehingga paman Nabi tidak mengucapkan kalimat la ilallah, fa'aba ayyakulah, sehingga paman Nabi tidak mau mengucapkannya. Nah, para ulama kemudian memberikan komentar dalam hadis ini, bahwa itulah jeleknya teman yang buruk. Karena dia akan menghalang-halangi orang dari keimanan. Karena mereka akan menghalang-halangi dari kebaikan. Karena teman-teman yang buruk itu akan mengajak kepada keburukan-keburukan. Maka kita, kalau kita orientasi kita ingin kepada akhirat, kalau tujuan kita ingin hidup kepada akhirat, maka pertama adalah cari pasangan yang sama searah setujuan untuk mencapai akhirat. Karena teman yang paling dekat dengan kita adalah pasangan hidup kita. Ya, suami teman dekatnya adalah istri, istri teman dekatnya adalah suami. Ya, maka kemudian ketika mencari pasangan, carilah ya teman yang sejalan, teman yang sekufu, teman yang selevel pemahaman agamanya, sehingga sejalan insya Allah. Ya, kalau juga kita ini berkomunitas, mencari teman-teman, juga carilah ya teman-teman yang seiman, yang sepaham, yang setujuan. Seperti Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu
Ya, almar'u, seseorang itu ala dini khalili, di atas agama kawannya. Jadi kita untuk melihat bagaimana seseorang, bagaimana agamanya, lihat kawannya. Ya, karena biasanya seseorang itu tidak jauh berbeda dengan agama dari kawannya. Kalau kawannya itu agamanya buruk, maka dia juga buruk. Ya, tapi kalau agamanya baik, insya Allah dia akan terbawa baik. Maka sebab itu kata Nabi, falyandur ahadukum, hendaklah seseorang itu melihat atau memperhatikan ila man yuholil, kepada siapa hendaknya dia berkawan. Jadi kalau ingin berkawan, carilah teman, bergabunglah dengan teman, yang teman itu dapat menyelamatkan, yang dapat membawa kita kepada keridhaan Allah. Nah, itulah cara teman yang situ. Jangan malah berteman kemudian kita jadi pendusta, kita berteman jadi penggibah, kita berteman malah suka minuman keras, kita berteman malah jadi hobi ngerokok, kita berteman malah durhaka sama orang tua. Buat apa kalau kita berteman malah menjauhkan kita dari surga? Untuk apa kita berteman? Hanya memasukkan kita ke dalam neraka. Makanya kalau andai kata kita ini ya dengan berteman malah membuat Allah murka, malah menjauhkan kita dari surga, mendingan kita nggak usah berteman. Penting sekali melihat teman itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelas sekali mengatakan, wa a'rid anil jahilin. Berpalinglah kamu dari orang bodoh, dari orang yang jahil. La nabtagil jahilin. Kami tidak mau bergaul dengan orang-orang yang jahil. Tanamkan dalam diri kita. Tolong anak-anak kita ini semuanya, ponakan-ponakan saya. Ya, kalau hendak berteman, carilah teman yang bisa membantu agama kita. Yang bisa mengingatkan kita kalau kita lupa sholat, ingatkan sholat. Atau mengajak kita sholat. Cari teman yang ketika ada kajian, dia mengajak kita kepada kajian yang benar. Kalau kita berbuat salah, dia mengingatkan kita, ya supaya kita tidak salah lagi. Itulah teman, ya bukan sekedar teman di dunia, tapi juga teman di akhirat nanti. Nah, itu penting. Ya, mudah-mudahan dipahami. Dan banyak ya dalil-dalil yang menyuruh kita berpaling dari orang-orang yang bodoh. Jadi kita berteman dengan orang bodoh saja nggak boleh, apalagi menjadi orang bodohnya. Ya, kita berteman aja, bergaul bersama-sama, berkomunitas, berkelompok dengan orang-orang jahil aja kita disuruh untuk menghindar dari mereka. Apalagi kita hanya menjadi orang bodoh. Apalagi kita hanya menjadi orang jahat, tidak boleh. Makanya kita diwajibkan belajar. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam ayat yang lain. Walau sya'allah la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Kalau seandainya Allah mau, Allah akan mengumpulkan mereka di atas petunjuk. Kalau Allah mau. Maka sebab itu kata Allah, fala takunanna, maka janganlah engkau minal jahilin, termasuk orang-orang yang bodoh, termasuk orang-orang yang jahil. Allah melarang kita menjadi orang-orang jahil. Ya, makanya kita bisa menghilangkan kejahilan kita dengan cara belajar. Gak mungkin kita belajar terus jadi orang pinter, gak ada ceritanya. Orang gak pernah sekolah, misalnya contoh lah misalnya, ya maaf saja orang-orang yang cuma tamat sekolah SMP misalnya, ya. Udah gitu dia nggak belajar lagi dengan orang lain dalam masalah apa misalnya, maka selama-lamanya dia akan bodoh, dia akan dia akan ya tidak mengerti apa-apa. Maka ketika bekerja pun dia tidak mampu melakukan apapun kecuali yang dia tahu saja. Ya, jadi kita ini dunia saja kalau kita ingin pandai, kalau kita ingin belajar. Apalagi Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ya, kata beliau, innamal ilmu bita'allum. Ya, ilmu itu hanya diperoleh dengan cara belajar. Kita menghilangkan kebodohan itu belajar. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, jadi innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu hanya diperoleh dengan cara belajar. Maka belajar untuk menghilangkan kebodohan, untuk menghilangkan kejahilan. Sehingga kita kalau sudah hilang kejahilan kita, kita tahu apa tujuan kita hidup. Apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Karena ingat, setiap waktu, setiap hari, kehidupan kita ini akan semakin berkurang. Jatah hidup kita ini makin sempit. Ya, makin hilang kesempatan kita. Tiap hari hilang sehari. Baru kemarin kita mulai, sekarang udah sebulan, udah sesi keempat sekarang misalnya. Udah nggak berasa sebulan kita.
Baru kemarin misalnya kita Ahad kemarin kita belajar, sekarang sudah Ahad lagi dan tidak berasa. Setiap waktu usia kita ya kalau toh juga bertambah hitungannya, tapi berkurang jatah hidup kita di dunia. Artinya kesempatan ibadah kita makin kurang. Nah, kita kalau nggak belajar, kalau kita tidak berilmu, kita akan begitu terus menyia-nyiakan ya sisa umur kita. Kita sia-siakan. Kita biarkan sholat, kita biarkan ibadah-ibadah apapun, baca Quran, tiap hari kita isi hanya dengan melamun, kita isi dengan hayalan, kita isi dengan main-main, dengan senda gurau, atau apa saja yang tidak bermanfaat. Nah, entar kagetnya kita kalau sudah masuk liang lahat, waduh, mana amal soleh saya nggak punya amal soleh, baru nanti nyesel. Karena yang akan menemani kita nanti, kalau nggak amal soleh, kalau nggak amal toleh. Amal soleh itu amal baik, amal toleh itu amal buruk. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah berfirman dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu itu bagimu. Ya. Jadi Allah melarang kita mengikuti sesuatu, apakah perbuatan, apakah ucapan, ya, yang kita tidak mengetahui dasar ilmunya. Ya, sedangkan ilmu itu adalah, kalau ilmu agama itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, karena para ulama mengatakan al-ilmu ma qalallahu wa rasuluhu wa ma siwahuma falaisa bi ilmin, katanya. Jadi ilmu itu adalah apa-apa yang diucapkan oleh Allah dan apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Apa-apa yang difirmankan oleh Allah dan apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Wa ma siwahuma. Adapun selain daripada keduanya, selain daripada firman Allah sabda Rasul, ya selain daripada Al-Quran dan Sunnah, falaisa bi ilmin, itu bukan ilmu namanya. Karena ilmu ini tidak bermanfaat dalam akhirat. Kita belajar matematika, kita belajar bahasa Inggris, selama itu tidak menyelamatkan nanti di hari kiamat, ya ilmu biasa. Tapi ilmu bermanfaat adalah ilmu yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur. Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang dapat menyelamatkan kita dari azab neraka. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat menyebabkan kita masuk surga. Itulah ilmu bermanfaat. Ya, kalau ilmu dunia hanya untuk mendapatkan dunia. Ya, nah itu. Kita karena kita sedang belajar agama, maka yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Makanya Allah mengatakan jangan engkau mengikuti sesuatu dalam masalah agama, apakah kita hendak melakukan sholat, kita hendak berpuasa, kita hendak baca zikir ini, zikir itu. Ingat, sesuatu yang tidak ada ilmu. Jadi sebelum kita tahu ilmunya, jangan. Jadi kita dilanggar jadi orang bodoh. Makanya kita harus menuntut ilmu. Karena nanti pendengaran, penglihatan, dan hati, nanti suatu waktu akan diminta tanggung jawab di hari kiamat. Ya, karena sumber orang melakukan sesuatu, penyebab orang ini mengucapkan sesuatu, biasanya dari apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dirasa biasanya. Sehingga kadang-kadang orang, kenapa kamu melakukan ini? Saya lihat ustadz saya begitu, atau saya dengar ustadz saya ngomong begitu. Jadi kebanyakan orang itu mengamalkan sesuatu, kebanyakan orang ini mengucapkan sesuatu itu dari apa yang dilihat dan apa yang didengar, dan juga dari makanya nanti apa yang kita kerjakan di dunia ini, nanti di hari kiamat akan ditanya, kenapa ente ngelakuin ini, kenapa kamu melakukan itu, kenapa mengucapkan ini, kenapa mengucapkan itu. Nanti kalau kita tidak punya ilmu, ya maka kita akan mengatakan, ini sebagaimana saya lihat dari orang tersebut. Ini seperti apa yang saya dengar orang itu mengucapkan tersebut. Nah itu. Dan nanti, ya kalau apa yang kita lakukan benar, kita akan selamat. Tapi kalau kita ini ikut-ikutan dan itu tidak benar, maka itu akan membuat kita nanti rugi. Membuat kita nanti binasa nanti. Maka nuntut ilmu supaya kita tahu tujuan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Ya, maka nuntut ilmu itu, dan ini juga sudah mafhum, sudah kita pahami dalam banyak kajian, nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ya oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik, kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi tiap-tiap muslim. Dan para ulama sepakat yang dikatakan fardu di sini adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, kalau sudah ada orang yang mengerjakannya, maka yang lain gugur kewajiban. Seperti misalnya menyenangkan jenazah. Kalau sudah ada orang yang mengurus jenazah,
kita tidak melakukan tidak dosa. Ya, atau dakwah. Ya, enggak semua orang harus berdakwah. Kalau sudah ada orang yang berdakwah, kita tidak melakukan tidak berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, meskipun sudah ada orang mengerjakan, maka kita juga wajib. Seperti sholat 5 waktu. Ya, anak kita, istri kita sudah sholat, maka kita juga tetap wajib sholat. Itu fardu ain namanya. Nah, menuntut ilmu ini ada fardu ain. Walaupun istri kita sudah ngaji, anak kita sudah ngaji, maka kita sebagai ayah, sebagai suami, tetap harus ngaji. Kalau tidak, kita berdosa. Kemarin sudah jelaskan. Ya, dalam Al-Quran, ya, bahwa orang yang berpaling dari Al-Quran, waman a'radu anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati. Jadi orang yang berpaling daripada Al-Quran, tidak mau membaca, tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan, maka sesungguhnya dia memikul dosa besar pada hari kiamat. Ingat, dosa besar orang tidak mau mempelajari isi Al-Quran. Ya, karena apa? Wajib hukumnya. Maka menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajibnya wajib ain. Ya, setiap anak kita punya anak 10 misalnya, mereka sudah balik, tetap belajar semuanya. Walaupun sudah ada 2 orang, tidak kemudian yang lain gugur, tetap punya kewajiban. Ya, saya punya anak 10 misalnya, anak pertama sampai anak ke-7 ngaji, tapi anak ke-8 sampai anak ke-10 nggak ngaji, dosa mereka. Dan kita orang tua kalau tidak ngingetin, ikut berdosa. Maka ingatkan terus untuk melepaskan tanggung jawab kita sebagai orang tua agar mereka ngaji. Kalau kita sudah nyuruh mereka nggak mau, lain lagi. Begitupun dalam hadis yang lain. Innallaha yubghidu kulla alimin fid dunya wa jahilin fil akhirah. Sesungguhnya Allah itu yubghid, Allah itu benci kepada setiap orang yang jahil dalam perkara-perkara dunia akhirat dan dia alim dalam masalah dunia. Ya, dikatakan innallaha yubghidu kulla alimin fid dunya wa jahilin fil akhirah. Sesungguhnya Allah murka, Allah marah kepada setiap orang yang alim dalam ilmu dunia, tapi dia itu jahil dalam masalah akhirat. Dia ilmu dunia dia tahu komputer, dia tahu cara ini, cara itu, segala macam, tapi dia tidak tahu masalah agama. Dia tidak tahu cara sholat dari takbir sampai salam. Dia tidak tahu cara bagaimana berwudu. Dia tidak tahu cara bagaimana itu berbakti sama orang tua. Dia tidak tahu caranya begini, segala macam dari segi agama. Maka Allah tidak suka kepada orang yang dunianya pandai, ahli ini, ahli itu, tapi dia tidak tahu agama. Ya, itu yang Nabi yang mengatakan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah. Maka hendaklah kita menuntut ilmu. Ya, apalagi Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an surat yaitu 70, surat Al-Ma'arij, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla innaha nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Kalla, sekali-kali tidak, innaha, sesungguhnya dia, yaitu neraka itu adalah lazo, api yang bergejolak, api yang berkobar. Di mana neraka ini nazza'ata lishawa akan mengelupas asyawa, yaitu kulit kepala. Karena saking panasnya, nanti tiupan anginnya saja akan mengelupas kulit kepala. Nah, kemudian yang kita ambil, al-yadubillah, tadu'u, nanti neraka akan memanggil. Neraka nanti akan menyeru siapa? Man, orang yang adbara, orang yang membelakang, watawala, dan berpaling dari agama. Jadi orang-orang yang bersikap masa bodoh, yang tidak peduli dengan agamanya, dia lahir ya sebagai seorang muslim atau muslimah, sampai kepada usia 50-60 tahun, dia tidak tahu perkara agama. Ya, cara berwudu aja dia cuma lihat-lihat doang, nggak pernah tahu caranya ya dengan benar. Ya, misalnya kenapa kita harus membasuh muka, kenapa membasuh tangan, kaki? Ya, dari mana taunya kita nggak tahu selama ini dalil-dalilnya, tidak tahu hujahnya. Ya, berapa banyak orang-orang yang berpaling dari agama. Dia tidak mau tahu bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi haid, bagaimana cara mandi nifas, bagaimana cara mandi janabah, ya, dan seterusnya. Mandi janabah itu untuk apa saja juga dia tidak tahu. Begitu juga dia bagaimana sholat menghadap kiblat, bagaimana caranya, bagaimana menyusun saf sholat, dan begitu seterusnya dalam masalah sholat. Begitu juga dalam masalah puasa, dalam masalah haji atau umrah. Nah, banyak orang tidak tahu karena memang dia tidak peduli dengan agama. Maka orang-orang yang berpaling dan membelakang dari agama nanti akan dipanggil. Ya fulan bin fulan. Kalau kita nggak mau, nanti diseret oleh malaikat. Aliyadzubillah. Jadi neraka hanya akan memanggil orang-orang yang berpaling dan
menghindar ya ke belakang ya dari agama. Adbar itu membelakang. Ya menduburi, ya kan dubur kita di belakang. Nah, jadi agama misal di sini, nah, dibura begini. Jadi dia ya menjauh, menghindar dari agama. Buat tawala dan berpaling. Jadi orang-orang yang membelakang dan berpaling dari agama inilah yang nanti akan dipanggil. Ya mudah-mudahan kita bukan termasuk yang dipanggil. Tapi kalau selama ini kita sampai usia sekarang kita ini nggak mau tahu agama, ya kalau kita juga punya HP, ya yang kita buka itu ya bukan ajaran agama, kita nggak pernah buka YouTube kajian-kajian, kita nggak pernah buka blog-blog agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana berakidah yang baik, kita tidak pernah membuka artikel-artikel bagaimana cara ibadah yang baik, kita nggak pernah, kita malah yang lain-lain yang kita lihat, ya karena kita tidak peduli dengan agama kita, jangan heran kalau nanti kita akan bila akan dipanggil. Apalagi orang ini hobinya wa jama'a fa'au'a. Orang ini hobinya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Begitu dalam ayat yang lain. Ya tadi sudah sebagian saya bacakan, yaitu Quran surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah mengatakan dalam Quran surat Toha ayat ke-100 dan 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'radu anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra khalidina fihi wa salahum yaumal qiyamati himla. Jadi barang siapa yang berpaling darinya dari Al-Quran, ya zikron dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 99 itu maksudnya adalah Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dia tidak mau membacanya, dia tidak pernah mau mempelajari isi Al-Quran, tidak mau dia tadabur Al-Quran, dan ketika dia sudah tadabur pun dia malas untuk mengamalkan Al-Quran. Jadi orang berpaling dari membaca, mempelajari, dan mengamalkannya, fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, maka dia memikul dosa besar pada hari kiamat. Jadi jangan dianggap sepele kita tidak dengan Al-Quran. Al-Quran kita onggokkan saja dia satu tempat sampai usang Quran kita, sampai berdebu Quran kita. Kalau kita membaca Al-Quran saja lalu kita tidak mempelajari isinya, itu juga sudah berdosa, nggak boleh. Karena Al-Quran itu bukan sekedar untuk bacaan, tapi untuk ditadaburi. Allah mengatakan, ya kami telah menurunkan Al-Quran kepada kamu, ya untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Ingat ya, jadi Allah turunkan Al-Quran ini ya kepada kita lewat Nabi kita Muhammad SAW adalah liyadabbaru, untuk mereka mentadaburi, mereka mempelajari ayatnya. Dulu para sahabat, ya, ya mereka itu banyak yang dijamin masuk surga karena mereka tahu ayat Quran. Dulu mereka sampai mengorbankan harta mereka. Dulu bahkan mereka sambil mengorbankan jiwa mereka. Kenapa? Karena mereka memahami ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Rasulullah. Dulu mereka ya bersuntuk-suntuk di malam hari sholat. Lalu mereka ya berlapar-lapar, berhaus-haus di siang hari dengan puasa. Karena mereka memahami ayat. Karena mereka memahami ayat-ayat Allah, mereka mentadaburinya, maka mereka rajin beribadah. Bahkan mereka mengorbankan apapun yang mereka miliki untuk meraih kenikmatan akhirat, untuk meraih kenikmatan surga. Itulah mereka. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Nah, kita ingin seperti mereka, tapi kita tidak berusaha untuk apa? Untuk mengikuti jejak mereka. Ya, kita tidak mau beribadah seperti ibadahnya para sahabat. Ya, maka ya janganlah kita berpaling dari ayat Al-Quran. Pada kita katanya mencintai Al-Quran. Padahal kita mengakui bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kitab yang kita cintai. Maka jangan sia-siakan Al-Quran, sering dibaca. Ada kajian-kajian menjelaskan isi Al-Quran, hadir di kajian-kajian itu. Nah, kalau kita sudah paham dengan apa yang terkandung di dalam ayat-ayat, maka kita berusaha untuk mengamalkannya dan istiqomah, terus jaga sampai kematian datang kepada kita. Ya, maka jadilah orang yang berilmu. Makanya sekarang belajar Al-Quran. Apalagi tanda-tanda seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika orang itu diberikan yaitu pemahaman dia terhadap agama Allah. Ketika dia berilmu, ketika dia mengerti agama Allah, itulah tanda-tanda orang mendapatkan kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya, hadisnya dari Muawiyah, kata beliau, "May yuridillahi khairan
yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, jadi tanda-tanda seseorang itu mendapatkan kebaikan, maka yufaqihu, Allah berikan pemahaman, Allah berikan dia menjadi orang yang faqih fiddin, dalam agama. Jadi kalau kita ini diajarkan agama, kita mengerti, kalau itu perintah kita berusaha untuk mengamalkannya, kalau itu larangan kita berusaha meninggalkannya. Nah, ketika kita paham apa yang diajarkan oleh guru kita paham apa yang disampaikan kepada kita lewat penjelasan seorang ustadz atau seorang ulama yang berdasarkan kepada Al-Quran Sunnah, dan bentuk pemahaman kita adalah kita memahami dengan cara mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, berarti itu tanda-tanda Allah hendak memberikan kebaikan kepada kita. Dan kita berharap Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Tapi dilihat tanda-tandanya. Jadi orang dapat kebaikan itu tanda-tandanya dia paham agama. Ya, tapi orang kalau belet sama agamanya, ya orang bodoh dengan agamanya, bahkan diajarin yang ngeyel, bahkan terang-terangan dia itu menolak dalil-dalil, bahkan terang-terangan dia mengolok-olok ya Al-Quran atau hadis Nabi, berarti bagaimana mungkin orang ini dapat kebaikan? Bahkan orang ini sebetulnya sedang diberikan keburukan. Apalagi kalau dia mati dalam kondisi seperti itu. Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Tirmizi dan yang lain-lainnya, Rasul mengatakan, "Waman salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahhalahullahu tariqan ila jannah." Jadi barang siapa yang berjalan di suatu jalan dalam rangka mencari ilmu pada jalan tersebut, maka Allah akan mudahkan dia jalan untuk menuju surga. Ya, jadi kalau kita berjalan di atas satu jalan, jalan itu banyak ya. Ada dengan ikut kajian-kajian, ada kita ini dengan cara yang offline kalau ngajinya, ada yang dengan online, ada kita mendengarkan video-video dari ustadz-ustadz yang terpercaya ilmunya, dari kita membaca buku-buku yang bagus, yang benar, ya kita nuntut ilmu begitu, ya. Jadi pada saat kita berjalan di atas satu jalan, dan di jalan itu kita berusaha untuk menuntut ilmu, kita mencari ilmu agama dengan cara itu, maka ketika itulah Allah sedang berusaha memudahkan kita jalan menuju surga. Karena dengan kita menuntut ilmu, kita jadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Dengan menuntut ilmu, kita tahu mana yang haram, mana yang halal. Kita jadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Nah, dengan kita mengetahui mana halal dan mana yang haram, kita kerjakan yang halal, kita tinggalkan yang haram, kita kerjakan yang boleh dan kita tinggalkan yang nggak boleh, maka dengan itulah kita terhindar dari perbuatan dosa dan kita akan mendapatkan pahala. Dan dengan pahala dan kita tinggalkan dosa, dengan itulah kita bisa masuk surga. Makanya kita kalau ingin dimudahkan masuk surga harus berilmu. Dan ilmu tidak akan bisa kita miliki kalau kita nggak pernah belajar. Ya, maka jangan sungkan, jangan malas untuk menuntut ilmu. Kenapa kita menuntut ilmu dunia kita bela-belain sampai tempat jauh pun, memakan waktu yang lama pun, ya kita jabanin istilahnya, kita iyain, tapi menuntut ilmu, coba bayangkan, ya pada ilmu inilah yang dapat menyelamatkan kita ya nanti di hari kiamat. Kenapa kita malas dalam menuntut ilmu? Apalagi tadi dijelaskan kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu bagi tiap muslim. Dan kita tahu bagaimana hukum fardu. Ditinggalkan berdosa, dikerjakan berpahala. Ya, dan fardunya fardu ain seperti sholat. Ya, dan kita jangan sepelekan. Minimal kita sepekan, iya kita menuntut ilmu. Ya, selama kita menjalankan ya perintah Nabi menuntut ilmu, maka usahakanlah ya kita ini mendatanginya, kita menghadirinya, ya, dan kita berusaha untuk mengerti dan memahami. Tujuannya adalah supaya kita bisa selamat nanti di yaumil qiyamah. Sehingga dengan itulah ya kita mudah-mudahan apa yang kita inginkan nanti masuk ke dalam surga dan kita berharap dijauhkan dari neraka itu akan tercapai. Ya mudah-mudahan. Ya, makanya kita setelah yakin bahwa kita bakalan mati, setelah kita juga yakin bahwa nanti akan ada penyesalan bagi orang-orang yang hidup di dunia tidak mengerjakan amal saleh dan mereka menyesali nanti di alam barzah atau di alam akhirat, ya, maka sebelum itu terjadi, ayo sekarang kita perbaiki. Kita beramal, dan tetapi beramal ini butuh ilmu.
Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, mudah-mudahan ya ini juga masih berlanjut tentang masalah ilmu, ya akan dijelaskan juga pada sesi mendatang karena sudah jam 3. Saya rasa ya insyaallah ngerti semua. Makanya ayo sekarang kita berusaha untuk menuntut ilmu ya supaya kita tahu tujuan hidup kita untuk apa. Ya, sebelum itu terjadi, ya sebelum kematian itu maksudnya menjumpai kita, ayo kita perbaiki diri kita menuntut ilmu, dan kemudian setelah kita tahu, kita beramal. Dan dengan amal ini mudah-mudahan ya kita akan selamat nanti di alam barzah dan juga nanti di alam akhirat insyaallah. Insyaallah masih berlanjut penjelasan tentang masalah ilmu yang mudah-mudahan akan dapat kita lanjutkan ahad depan, yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan ada kesempatan untuk melanjutkan penjelasan ini. Baik, itu aja barangkali yang bisa dipelajari. Insya Allah kita akan lanjut ya ahad depan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم